Kids, happy Sunday. Senang banget nih bisa ketemu lagi sama adik-adik untuk memuji dan menyembah nama Tuhan Yesus. Nah sebelum itu kakak mau ingetin ya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan kalau adik-adik keluar rumah. Bener banget Kak Emi, Kak Elce juga mau ingetin ayat hafalan minggu lalu. Ayat hafalan minggu lalu ada di Mazmur 34 ayat yang ke-14 yang bunyinya, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita mau sama-sama satu dalam doa. Sebelum kita berdoa, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dulu. Oke, semuanya sikap doa yang baik, kita satu dalam doa. Bapak terima kasih buat hari ini, kami semuanya boleh ibadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Bapak sekarang kami mau memuji, bersukaria dan juga nanti kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami satu persatu supaya setelah ibadah ini kami semuanya mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik tetap berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Di dalam darah Tuhan Yesus ada kuasa yang bisa menyembuhkan kita, memberkati kita, dan memulihkan kita. Amin? Amin. Yuk kita sama-sama angkat pujian ini sekali lagi. Tuhan Yesus, yeay. Oke adik-adik, kita sudah bersuka cita, kita sudah memuji nama Tuhan Yesus. Sekarang kita mau siapkan hati buat menyembah Tuhan.
Yesus yang baik, terima kasih buat waktu yang sudah Tuhan berikan. Kami bisa memuji dan kami bisa menyembah nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati firman-Mu ini Tuhan, supaya bisa tertanam dan bisa berbuah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Berikan kami hati dan telinga yang mau mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Wow, kalian kelihatan sehat-sehat, segar-segar, penuh sukacita. Tadi semangat ya memuji Tuhannya. Sudah gerak-gerak badan gitu, up, gitu. Seperti itu? Oh, atau lebih seru lagi mungkin. Atau ada yang masih ngantuk. Nah, kalau yang buat masih ngantuk, coba ke kamar mandi sebentar, cuci muka sebentar. Ya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kakak hari ini akan berbagi sesuatu yang spesial banget. Tapi ini juga sesuatu yang setiap hari sebetulnya sudah kita lakukan. Apa itu ya? Biasanya tuh gini. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Apa itu? Pray, berdoa. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang berdoa. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa berdoa itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau kita baca dari kitab Nehemia, kita akan bisa mempelajari bahwa Nehemia itu yang waktu itu berada di Puri Susan, dia didatangi sama saudara-saudaranya. Lalu dia bertanya kabarnya orang-orang yang di Yehuda yang waktu itu nggak ikut ke dalam pembuangan, ke dalam penawanan, gimana kabarnya? Dia menanyakan tentang tempat asalnya dia, mungkin rumahnya dia yang lama dulu gimana kabarnya. Dan dia mendapatkan berita bahwa semua dalam keadaan buruk, semua dalam keadaan jelek. Tembok dulu, kalau dulu satu kota itu dibikinkan tembok perlindungan. Dan katanya tembok perlindungan yang melindungi kota itu dari serangan musuh, temboknya sudah diruntuhkan. Dan bukan aja temboknya diruntuhkan, pintu-pintunya sudah dibakar. Jadi bagi orang-orang yang tinggal di kota itu sama sekali tidak ada perlindungan. Kalau ada musuh datang, kalau ada binatang buas datang, mereka tidak bisa terlindungi dengan baik. Jadi keadaannya sangat-sangat membuat Nehemia sedih. Karena begitu sedihnya, Nehemia lalu mengambil langkah, dia mulai berpuasa, dia berdoa, dia berkabung. Waktu dia mendapatkan kabar jelek, dia nangis, dia sedih. Tapi bukan hanya berhenti di situ, dia mulai berdoa. Dia mulai berdoa, dia lapor sama Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan pasti peduli. Dan hanya Tuhan yang bisa menolong. Karena dia melihat bahwa Yerusalem itu seharusnya ada dalam perlindungan Tuhan. Tapi pada waktu itu Yerusalem benar-benar tidak ada perlindungan. Dan ketika Nehemia berdoa, berpuasa, dia berkabung, gak ada orang berkabung dengan wajah hihihi, ketawa-ketawa. Enggak, semua orang yang berkabung itu artinya bersedih. Hatinya sedih, dia ingat dengan tempat tinggalnya yang dulu, keluarganya yang dulu, dan dia merasakan kesedihan yang mendalam. Pada waktu itu dia bertugas sebagai juru minuman raja. Dia harus bawa minuman anggur kepada raja. Dia harus memberikan anggur itu pada raja. Biasanya kalau dia melayani raja, mukanya nggak pernah sedih. Dia selalu tersenyum, penuh sukacita, penuh rasa hormat dengan raja. Tapi hari itu dia begitu bersedih sampai itu kelihatan di mukanya. Dia berikan, meskipun gak sambil nangis tapi dia berikan dengan muka sedih. Lalu raja heran, kenapa kamu? Lalu
Nehemia bercerita bahwa dia lagi sedih karena dia tahu kondisi tempat asalnya, Yerusalem, dalam keadaan yang jelek sekali. Jadi dia mohon kemurahan, kalau boleh ya Raja, aku kembali ke sana untuk membangun kembali Yerusalem ini. Tembok-temboknya akan dibangun kembali. Tapi Nehemia waktu dia menghadap raja, sebelumnya dia sudah berdoa dulu. Pada waktu dia dapat berita itu, dia sudah berdoa siang malam dia menangis di hadapan Tuhan, dia minta kemurahan Tuhan. Dan pada waktu dia menghadap raja dan dia menceritakan itu, raja tiba-tiba bermurah hati. Raja bilang, "Oke, kamu boleh pergi." Wow, luar biasa. Tuhan memberikan jawaban doa buat Nehemia. Kenapa? Karena Nehemia doanya bukan selfish, bukan egois, bukan hanya untuk dirinya sendiri, untuk senang-senangnya dia sendiri. Tapi dia berdoa untuk bangsanya, untuk negerinya. Dan doanya itu didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan melembutkan, membuat hati raja itu jadi mau, setuju sama Nehemia. Oke, kamu boleh pergi. Bahkan diberi sangu, kamu dikasih surat untuk memudahkan dia mendapat bahan bangunan. Kan nggak mungkin kalau dia pergi, dia nggak bawa bahan bangunan, terus dia mau membangun semua itu. Tidak mungkin. Jadi raja memberikan surat. Nanti kamu minta di sini, nanti kamu minta di sini, kamu bisa dapatkan kayu di sini. Seperti itu. Jadi dia mendapatkan banyak kemudahan. Dan Nehemia akhirnya berangkat dan dia melakukan apa yang sudah dimintakan kepada raja. Nah, adik-adik, itu Nehemia yang berdoa. Kira-kira kalau adik-adik yang berdoa gimana? Apakah adik-adik suka berdoa apa enggak? Harus suka berdoa. Kenapa? Karena berdoa itu artinya kita berkomunikasi sama Tuhan. Berkomunikasi sama Tuhan itu bukan terus berlutut, terus tutup mata, terus lipat tangan, terus enggak ngapa-ngapain. Enggak. Berdoa itu artinya sepanjang hari, sekalipun kamu lagi bermain, kamu bisa ngobrol sama Tuhan. Bisa ngajak omong, Tuhan, ini kira-kira kalau mainan ini aku bagiin ke temanku yang gak punya mainan itu gimana ya Tuhan ya? Atau Tuhan, aku benernya pengen loh punya mainan yang seperti itu. Kita bisa ngajak ngobrol Tuhan kapan saja. Jadi doa itu bukan sesuatu yang sesuatu yang membosankan. Karena Tuhan itu bisa jadi sahabat kita, teman ngobrol kita sepanjang hari. Berdoa itu jadi seperti bernafas buat kita. Berdoa itu bukan lagi teori, bukan lagi sesuatu yang diwajibkan harus berdoa, bukan seperti itu. Tapi doa itu menjadi satu kesukaan, kesenangan, sesuatu yang natural, alami untuk kalian lakukan. Dan kalau pada waktu kita berdoa, bukan hanya saat Nehemia yang berdoa lalu didengar Tuhan. Pada saat kita berdoa, kalian berdoa, sesederhana apapun doa itu Tuhan dengar. Kakak punya kisah tentang anak yang bernama Andoy. Dia itu anak kecil, dia suka datang ke gereja, lalu dia maju ke depan, ke dekatnya mimbar. Setiap pulang sekolah dia lari, dia maju. Kalau dia di depannya mimbar dalam keadaan gereja kosong, dia mulai cerita sama Tuhan. Tuhan, aku tadi main sepak bola. Tapi terus tadi Tuhan aku kalah Tuhan, aku kena golnya kebobolan Tuhan. Dia cerita apa aja. Lalu nanti kalau sudah selesai, sudah ya Tuhan, besok kita ketemu lagi. Lalu dia pulang, dia keluar dari gereja. Biasanya pastor yang melayani di gereja itu akan membantu dia, menyeberangkan dia
dari jalannya karena jalanan di situ ramai banget. Dan tiap hari dia lakukan itu. Sekali waktu pastor itu mencoba dengerin. Dia ngobrol apa sih di depan sama Tuhan? Sama ya di depan mimbar itu dia ngomong apa sih? Lalu didengerin, si Ando itu bilang, Tuhan, bentar lagi kan ulang tahunmu ya, bentar lagi Christmas. Aku pengen kasih kado deh buat Tuhan. Boleh ya Tuhan ya? Nanti aku bungkus yang rapi, nanti aku bawa waktu Christmas ya. Lalu dia pulang, si pastor itu dengar, oh dia berjanji sama Tuhan bahwa dia akan bawa kado. Diseberangkan. Ternyata mendekati Christmas tiba-tiba si pastor ini sakit. Dia sakit sampai dia tidak bisa datang ke gereja itu. Digantikan dengan beberapa orang ibu-ibu di situ. Wanita-wanita di situ yang mengurus gereja. Mereka merapikan gereja, membersihkan gereja. Dan mereka tidak ada satupun yang kenal si Andoi ini. Mereka adalah orang-orang yang sangat disiplin, semua sangat bersih. Jadi pada waktu mereka lihat Andoi datang, mereka sudah curiga, siapa anak ini ya? Dan Andoi masuk karena seperti biasa dia datang dengan santai, dia jalan gitu aja setengah berlari, santai. Dia maju ke depan, dia taruh tasnya, dia baru mau ngomong, yang menjaga gereja datang dan bilang, "Hei, kamu ngapain di sini? Ini bukan tempat mainan, keluar kamu." Dia kaget sekali. Loh, tapi saya, enggak, ini bukan tempat anak kecil, kamu keluar. Lalu dia lari, dia kaget, dia enggak pernah diperlakukan seperti itu. Dengan mata yang penuh air mata, dia menangis karena dia kaget sekali dia diperlakukan seperti itu. Dia lari keluar. Dia lari dan dia menyeberang jalan begitu aja. Di jalan yang begitu ramai. Dan yang terjadi adalah dia ditabrak. Dia ditabrak sampai kondisinya sangat parah. Lalu dia tergeletak, dibawa ke pinggir, lalu dia tergeletak, dikerumuni sama banyak orang. Sudah sangat-sangat parah kondisinya waktu itu. Tiba-tiba ada orang di antara yang mengerumuni, tidak ada yang kenal dia. Tapi tiba-tiba ada seorang datang dan bilang, "Oh, dia sahabatku, aku tahu rumahnya. Aku bawa ya dia ke rumahnya." "Oh ya, silakan. Lalu Ando ini di dalam keadaan yang begitu parah lukanya, dia diangkat. Sepertinya dia sudah meninggal waktu itu. Dia diangkat sama orang ini, dibawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya, Ando ini diserahkan ke orang tuanya. "Ini anak kalian." Oh, kaget, ada apa? Iya, tadi dia ngalami kecelakaan, tapi kebetulan saya ini sahabatnya dia. Saya lihat itu dan ini saya bawa dia pulang. Terus si orang yang membawa Andoi ini bilang ke orang tuanya, "Saya sahabatnya Andoi dan Andoi pernah janji sama saya bahwa nanti kalau saya ulang tahun dia akan berikan saya kado. Boleh saya ambil kadonya sekarang?" Lalu, "Oh iya, saya ingat, kami ingat." Terus diambilkan kado itu, diberikan. Lalu orang ini pergi. Setelah berapa lama ternyata Andoi memang enggak selamat, meninggal. Kemudian pastor dari gereja itu sesudah sembuh datang ke rumah keluarga Andoi karena dia mendengar cerita tentang si Andoi ini. Lalu ngobrol sama orang tuanya Andoi. Ditanya, "Gimana? Andoi dibawa siapa ke rumah ini?" "Oh, ada seorang laki-laki pakai baju putih menggendong dia dan dia bilang bahwa dia sahabatnya Andoi." "Oh gitu ya. Siapa namanya?" "Oh, kami tidak tahu. Kami tidak tanya siapa namanya. Tapi dia bilang bahwa Andoi berjanji akan memberikan hadiah pada dia, pada sahabatnya ini pada waktu nanti dia ulang tahun. Dan sahabatnya ini bilang, 'Saya minta hadiahnya sekarang, boleh nggak saya ambil sekarang?'
Akhirnya diberikan hadiahnya itu. Dan waktu mendengar itu, pastor itu kaget sekali. Lalu dia ingat apa yang pernah dia dengar. Bahwa si Ando itu di depan gereja pernah bilang, Tuhan Yesus, sebentar lagi kamu kan ulang tahun. Aku pengen ngasih kado kamu. Nanti waktu kamu ulang tahun, aku bawain ya kadonya. Aku janji. Dan pastor itu mengerti siapa sahabatnya Ando itu. Siapakah pribadi yang sering diajak ngobrol sama Andoy? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri datang karena dia setiap hari mendengar Andoy ngobrol sama dia, berdoa di gereja itu. Mungkin dia tidak berdoa yang luar biasa, kata-katanya bagus. Tapi dia menyampaikan apapun isi hatinya dengan tulus dan membuat Tuhan jadi sahabatnya. Berdoa adalah seperti itu adik-adik. Berdoa itu enggak perlu susah-susah, bingung-bingung seperti harus bagaimana. Berdoa itu hanya seperti ngobrol sama Tuhan. Tapi satu hal yang kakak ingatkan. Kadang-kadang doa kita bisa nggak didengar sama Tuhan. Kenapa ya kak ya? Kalau kalian lihat HP, ini kakak bawa HP. Nih HP ini kalau tidak kakak nggak mencet nomornya dengan benar, kakak nggak akan bisa ngobrol dengan orang di seberang sana yang kakak kepingin ngomong. Kakak pengen ngomong sama siapa ya, sama Kak Joy misalnya, kakak mesti pencet nomornya yang betul. Oh nomornya ini harus didial dengan betul, dengan tepat, lalu dihubungkan. Nah berdoa itu juga begitu. Kita harus bisa connect hati kita sama Tuhan. Berdoa bukan hanya mementingkan kita sendiri, kita mau ini, kita mau itu. Bukan seperti itu. Tapi ada waktunya kita juga tunggu, Tuhan ngomong apa ya sama aku. Kalau misalnya saat kita berdoa terus tiba-tiba Tuhan taruhkan di hati, kamu berdoa buat kotamu, kamu berdoa buat bangsamu, kamu berdoa buat temenmu, kamu berdoa buat sekolahmu, lakukan saja. Lakukan saja. Kalau Tuhan bilang berkati sekolahmu, berkati sekolahmu. Hanya semudah itu. Tapi adik-adik, kadang-kadang kalau hati kita mau connect sama Tuhan, kok susah ya Tuhan ya, kok nggak bisa ya, rasanya kok nggak bisa dengar ya suaranya Tuhan. Kadang-kadang kalau kita ngalami seperti itu, kita perlu koreksi. Karena di Yesaya 59 ayat 2, dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau kita masih nyimpan marah, kita masih nyimpan jengkel, kita nyimpan iri hati, bisa-bisa kita berdoa, Tuhan kedengarannya seperti begini, seperti kakak sekarang ngomong. Kalian dengar suaranya kakak? Enggak. Nah kalau kalian berdoa sambil hatinya marah, enggak dibereskan duluan. Gitu kalian ngomong tapi enggak ada suaranya, Tuhan enggak bisa dengar. Apa sih? Jadi dibereskan dulu. Kalau kita mau berdoa, kita minta ampun dulu. Tuhan, tadi aku jengkel sama mamaku. Tuhan, tadi aku marah sama papaku. Tuhan, aku tadi kecewa sama temanku. Tuhan, aku tadi iri banget Tuhan. Lihat itu doginya Kak Elsa itu lucu banget Tuhan. Aku juga kepengen punya itu Tuhan. Nah, jadi cepat minta ampun, cepat bereskan supaya nggak ada yang menghalangi antara kita dengan Tuhan. Jadi Tuhan bisa mendengar doa kita. Dan selain itu adik-adik, doa itu bukan hanya dilakukan
sekali-sekali. Doa itu harus dilakukan setiap hari. Kita kan ngobrol sama papa mama juga tiap hari ya, nggak cuma sekali, seminggu sekali gitu ya. Tiap hari lah kita ngobrol sama Tuhan juga seperti yang dilakukan Andoy itu. Nanti tahu-tahu kita nggak sadar Tuhan itu akan jadi sahabat kita. Kita akan merasa begitu dekat, bisa cerita apapun dengan Tuhan. Dan di saat-saat yang perlu kita akan temukan bahwa Tuhan itu jadi begitu dekat. Ya, dan adik-adik, kakak mungkin nggak akan cerita lebih banyak lagi. Kakak mungkin akan akhiri, tapi ada ayat hafalan yang harus kita hafalkan, yaitu dari Efesus 3 ayat 20 yang bunyinya demikian. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi kalau dari ayat ini katakan bahwa Tuhan itu bisa melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kadang-kadang kita berdoanya cuma sedikit, tapi Tuhan lakukan begitu besar jawabannya. Kadang-kadang kita baru mikirnya cuma segini, tapi ternyata Tuhan kasih jawabannya jauh lebih bagus. Itulah Tuhan kita. Karena itu kita perlu hafalin ini ya. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Ya, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, apa yang kami pelajari mungkin sesuatu yang sederhana Tuhan. Tapi kami mau belajar untuk melakukannya. Hamba-Mu minta Tuhan supaya Kau bangkitkan roh doa di dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Yang streaming, yang sedang melihat siaran ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan jamah hati mereka, Tuhan buat hati mereka rindu untuk berdoa, rindu untuk ngobrol dengan Tuhan setiap hari. Mereka mau punya waktu-waktu khusus, bukan hanya mengajukan permohonan buat diri sendiri, tetapi mulai berdoa bagi bangsanya, bagi keluarganya, bagi tetangga, bagi teman-teman, bagi sekolahnya. Menjadi anak-anak yang mulai memanjatkan doa syafaat. Mari Tuhan, dan Tuhan berikan kerajinan, ketekunan supaya anak-anak-Mu ini, adik-adik ini Tuhan mau berdoa setiap hari. Dan mereka tidak bosan untuk berdoa, mereka tidak malas untuk berdoa, karena mereka tahu Tuhan mendengarkan setiap doa mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menonton. Tuhan memberkati. Doa terus ya. Bye-bye. Bless you.